Silakan, Rizka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain. Fasl wal matruku min as-salati thalathat asya'a fardun wa yutamma bi rukni aidan wa sunnatun wa hayatun wa huma ma'al fardun. Wa bayyana al-musannif al-thalathata fi qawlihi fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi bal in dzakarahu ay fardun wa huwa fi sholati atabihi wa tammat sholatuhu aw dzakarahu ba'da salami wa zamanu qaribun atabihi wa bana alayhi ma baqiya min as-sholati wa sajada lis-sahwi wa huwa sunnatun kama sayati lakin inda tarki ma'muri bihi fi sholati aw fi'li manhiyin inda fi'in anhu fiha wa sunnatu min tarakahu musalli la ya'ud ilaiha ba'da talabbusi bil fardhi faman taraka tashahhudan awwala matalan fadhakarahu ba'da tidalihi mustawiyan la ya'ud ilaihi fa in 'ala ilaihi 'amidan 'aliman bi tahrimi batalat sholatuhu aw nasiyan annahu fi sholati aw jahilan fala tabtulu sholatuhu wa yalzamu al-qiyamu 'inda tadhakkurihi wa in kana ma'muman 'ala wujuban lil mutaba'ati imamihi lakinahu yasjudu lis-sahwi anha fi surati 'adamil 'audi aw al-'audi nasiyan wa arada al-musannifu bis sunnati huna al-arba'ati sittata wa hiya at-tashahhud al-awwal wa quruduhu wal qunutu fi subhi wa fi akhir al-litri fi nisfi tsani min ramadana wal qiyamu lil qunuti was salatu 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam fi at-tashahhud al-awwal was salatu 'ala al-ali fi at-tashahhud al-akhir wal hayatu kat tasbihati wa nabiha mimma la yujbaru bis-sujud la ya'udu al-musalli ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lis-sahwi anha sawa'un tarakaha 'amdan aw sahwan wa idza syakka al-musalli fi 'adadi ma ata bihi min raka'ati kama syakka hal shalla talatan aw arba'an bana 'ala al-yaqini wa huwa al-aqall katalati fi hadzal misali wa ata bi raka'atin wa sajada lis-sahwi wala yanfa'uhu ghalabatu dhanni annahu shalla arba'an wala ya'mal bi qawli ghayrihi lahu annahu shalla arba'an walau balagha dhalika al-qailu 'adada tawatuhi wa sujudus sahwi sunnatun kama sabaqa wa mahalluhu qabla salami fa in sallama al-musalli 'amidan 'aliman bis-sahwi aw nasiyan batala al-faslu 'urfan fata mahalluhu wa in qasara al-faslu 'urfan lam yakut wa hina idzin falahu sujudu wa tarkuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Maqala musannif rahimahullah ta'ala wa adamu Allah wa zahadi wa ulumi sa'il as-salihin fi dharain amin. Faslun wal matruku min as-salah wal matruku min as-salah adalah satu asya. Di pasal berikutnya pembahasan mengenai berbagai persoalan yang ditinggalkan, yang tidak dikerjakan ketika sholatnya. Ini ada tiga kemungkinan ya. Ada tiga kemungkinan persoalan-persoalan, perkara-perkara atau aktivitas kegiatan yang tidak dikerjakan oleh seseorang ketika dia sholat. Di sini disebutkan satu, ya boleh jadi seseorang tidak mengerjakan rukun, ya, rukun sholat. Rukun sholat tidak dikerjakan. Atau boleh jadi yang tidak dikerjakan itu, yang ditinggalkan itu adalah
persoalan sunnah. Nah, sunnat ab'ad ini maksudnya ini, sunnat ab'ad. Dan yang ketiga, boleh jadi yang ditinggalkan, yang tidak dikerjakan, sunnat hayat. Secara garis besar, dua sebetulnya ini, meninggalkan rukun, tidak mengerjakan rukun, atau tidak mengerjakan sunnat. Percaya kan? Sunnat itu yang terbagi dua nanti, ada yang ab'adnya, ada yang hayatnya. Ada yang ab'adnya, ada yang hayatnya. Ya, bagaimana? Ya, kalau kita meninggalkan rukun atau meninggalkan sunat ab'ad, meninggalkan sunat hayat, ini yang diuraikan secara panjang lebar oleh Imam Ibnu Qasimnya, ya, supaya orang yang sholat mengetahui persis, ya, jenis perbuatan apa, jenis ucapan apa yang ditinggalkan. Karena ini nanti kan ada yang berupa perbuatan, ada yang berupa ucapan, ya tidak? Rukun ada yang berupa perbuatan, ada yang berupa ucapan, ada yang sunat ab'ad, sunat hayat, ada yang berupa perbuatan, ada yang berupa ucapan. Ada. Mengangkat tangan itu sunat ab'ad, hayat, rukun, itu rukun. Mengangkat tangan. Kita mengangkat tangan itu rukun atau sunat ab'ad atau sunat hayat, mengangkat tangan. Pilih salah satu yang tiga. Mengangkat tangan, kita mengangkat tangan. Apakah ketika takbiratul ihram atau ketika akan ruku, ketika bangun dari tasyahud awal, itu rukun atau sunnah mengangkat tangan itu? Sunnah kan, sunnah. Bahkan sunnatnya sunnat hayat. Jadi orang yang sholat ini harus tahu persis, harus mengerti, paham betul uraian-uraian dari rukun, sunat hayatnya, sunat ab'adnya, harus ngerti supaya dia bisa berbuat nanti. Kalau diratakan, yang penting sujud sahwi sudah, asal tak bisa ya. Perbuatan baik, tapi kalau tidak benar, tidak bisa itu. Baik, tapi harus juga benar. Tidak cukup dengan baik, tapi tidak benar. Sujud sahwi baik atau tidak? Baik, tapi belum tentu benar. Yang ditinggalkan Fatihah, sujud sahwi, salah alamat ya, salah alamat. Fatihah rukun, ya tidak? Fatihah rukun, justru diganti dengan sujud sahwi. Ya. Begitu selesai baca begitu akan ruku, begitu dia akan ruku atau bahkan sudah ruku, sudah sujud, baru ingat bahwa dia belum baca Fatihah. Ya. Apa kan dalam hati? Belum baca Fatihah, tapi nanti dah sujud sahwi ya. Sholatnya batal jadinya, karena bukan sujud sahwi penggantinya itu. Harus dibaca kembali Fatihah itu. Baca kembali. Ya. Baca kembali. Ya. Bangun lagi. Kalau memang kita tidak sedang berjamaah tentunya ya. Kalau berjamaah itu kan tidak sembarangan kita bergerak. Ini harus dikerjakan tetap rukun itu tetap dikerjakan. Jadi jangan disamaratakan semuanya, diganti dengan sujud sahwi. Apalagi kita itu tidak sujud sahwi tapi nanti kita sedekah ya. Mentang-mentang kaya, begitu selesai sholat, ini sedekah saya tidak baca Fatihah tadi ya. Sebagai pengganti Fatihah tidak bisa.
atau sedekah pengganti apa namanya ya selawat yang tidak dibaca ya kepada Nabi ya, di tasyahud awal. Membaca selawat kepada Nabi di tasyahud awal ini rukun, sunat hayat, sunat ab'ad. Membaca selawat kepada Nabi di tasyahud awal. Hah? Sunnah atau rukun? Sunnah, sunat ab'ad, sunat ab'ad, sunat ab'ad. Membaca selawat kepada Nabi, membaca selawat kepada Nabi di tasyahud pertama, sunat ab'ad. Membaca selawat kepada Nabi di tasyahud kedua, rukun. Membaca selawat kepada keluarga Nabi di tasyahud pertama, makruh. Membaca selawat kepada keluarga Nabi di tasyahud kedua, sunat. Sunat ab'ad. Ini harus beda itu. Beda. Beda. Nah, sampai di sini ingat enggak? Jangan-jangan Bu, berapa sunat ab'ad itu? Sunat sudah ada sebelumnya? Itu belum? Sudah ya sunat ab'ad itu bahasanya. Sudah? Sudah ada pembahasan sunat ab'ad? Belum. Nah, itu harus sering-sering kita ulangi fikih ini ya. Seperti di pelajaran taklimnya itu Iqra harfa Karlil alfan itu ya. Jangan ya Iqra apa namanya alfan Karlil harfa. Ngulangnya itu yang harus kita sering mengulang mendiskusikannya kembali dengan kawan. Boleh jadi hanya guru kita punya waktu tidak banyak kan? Tidak masalah. Masa diajarkan sunat ab'ad sampai 50 kali dipaham-paham. Sunat ab'ad diajarkan 50 kali. Tidak ngerti. Itu kalah-kalah Syekh Gaul. Syekh Gaul. Walau namanya Syekh dulu, namanya Gaul. Karena saking jeleknya, murid Imam Syafi'i. Namanya gaul, jelek. Gaul itu jelek arti gaul. Di bahasa gaul bahasa jelek, bahasa kuno. Nama bahasa gaul itu gaul kan hantu arti gaul. Gaulun hantu. Beliau kalau tidak diajarkan satu persoalan, rukun wudu saja umpama. Kalau tidak diajarkan sampai puluhan kali tidak ngerti. Kalau tidak diajarkan, dia harus berulang-ulang puluhan kali itu pun privati. Bersama kawannya enggak lama pun enggak apa-apa. Tapi karena aktif rajin ya, sering mengulang pada akhirnya menjadi ya faqih alim agama. Jangan hanya belajar di sini saja, tapi di luar kemudian ya, lebih banyak memperhatikan kebaru ya. Kebaru berasa. Tidak baru ke teman-teman. Ini masih tadi itu sunat apa sunat hayat, tidak semuanya itu, tidak semuanya. Coba ingat-ingat. Kan setelah tasyahud awal itu apa namanya sunat. Seandainya tidak kita lakukan sama sekali, tidak ada persoalan kan. Tapi sunatnya sunat ab'ad kan. Termasuklah bacaannya nanti. Ya duduknya saja sudah sunat ab'ad dulu tasyahud awal. Nanti bacaannya juga begitu. Ya, bacaannya juga demikian. Bacaannya sampai mana? Bacaan tasyahudnya, bacaan selawat kepada nabinya saja. Kalau selawat kepada keluarga Nabi di tasyahud awal itu makruh, jangan dibaca. Bukan kita baca selawat kepada keluarga Nabi ya, tetapi ya, tasyahud awal itu disebut oleh para ulama dengan istilah mabniun ala takhfif ya. Ini kegiatan sholat yang
tidak boleh diperpanjang, diringankan ya, jangan terlalu panjang, jangan terlalu lama, jangan terlalu lama. Sama seperti ruku, duduk di antara dua sujud, ya, itu ringan semua, pendek semua, jangan terlalu lama. Maka cukup selawat kepada Nabi saja, selawat kepada keluarga Nabi itu makruh. Kalau di tasyahud pertama, ya, selawat kepada nabinya sunnat abad, selawat kepada keluarga nabinya sunnat makruh. Yang di tasyahud awal ini, tasyahud awal. Di tasyahud akhir, ya, selawat kepada nabinya rukun, selawat kepada keluarga nabi sunnat abad. Jadi kalau ditinggalkan ya sujud sahwi nanti. Tidak sengaja maupun tidak sengaja. Nah, ini kita perhatikan dari awal ya, perhatikan dari awal. Ya ada 3 ya, kegiatan, ada 3 ya, aktivitas yang terkadang ditinggalkan oleh ya, seseorang ketika dia sholat. Ketiga-tiganya ini bisa ditinggalkan di saat sholat ya. Ya. Bisa saja dia juga meninggalkan fardu rukun. Di waktu lain nanti dia tinggalkan sunat abad. Di waktu lain dia tinggalkan sunat hayat. Kenapa nggak dikerjakan itu? Ini di sholat yang sama ini. Dia sholat zuhur, tidak baca Fatihah berarti meninggalkan rukun. Dia tidak baca selawat kepada Nabi di tasyahud ya pertama, berarti ini meninggalkan sunat apa? Abad. Dia tidak membaca surat, meninggalkan sunat apa? Hayat, meninggalkan sunat hayat. Rukun dia tinggalkan, sunat abad ditinggalkan, sunat hayat juga ditinggalkan. Ketika sholat zuhur atau ketika sholat maghrib, isya dan sebagainya. Nah, apa yang kalian perbuat itu? Masing-masing ada caranya. Ya. Masing-masing ada caranya, ada perlakuannya, ada cara kita. Itu yang disebutkan oleh agama. Masing-masing kemudian dijelaskan oleh Syekh di sini. Fal fardu la yarubu anhu sujudus sahwi bal indakalahu ay al fardu wa huwa fi shalah atabihi. Tamat salat. Ini satu satu solusi ya. Ini solusi pertama. Yang fardu, yang rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Artinya yang fardu ini karena rukun ya harus tetap dikerjakan. Bagaimana caranya? Jika dia ingat bahwa ia meninggalkan fardu sementara ia masih dalam keadaan sholat, maka harus dikerjakan. Kita baca surat. Begitu mau selesai baca surat, kita ingat ternyata Fatihah yang kita baca ini. Ini waktu baca surat ini sedang sholat atau enggak? Sedang sholat. Ketika baca surat, entah mau berakhir maupun baru awal-awal, kita ingat bahwa kita belum baca Fatihah. Ingatnya kita bahwa kita meninggalkan rukun yaitu Fatihah di saat sholat. Bagaimana? Kerjakan. Kerjakan. Baca ya. Jangan mengatakan kan urutannya doa kita Fatihah surat. Jadi saya sudah baca surat, tapi belum baca Fatihah. Bagaimana ini? Nanti saya ngulang sholat. Nggak perlu ngulang. Jangan ngulang. Baca Fatihahnya. Ya, baca Fatihahnya. Ya, kemudian surat bagaimana? Apakah sudah cukup yang tadi? Tidak ada gunanya surat yang tadi. Surat yang tadi kalau kita mendapat pahala baca surat walaupun dia sunat hayat. Ya, setelah selesai membaca Fatihah yang kita lupakan tadi, baca lagi surat itu. Atau kita lagi ya sujud umpama, setelah disujud. Ini kalau kita sendirian juga ini. Kalau kita berjamaah tidak bisa semudah itu.
Kecuali kalau sedang posisi berdiri masih ya. Ya. Karena bisa saja kita ingat, umpama kalau kasusnya Fatihah, bisa saja Fatihah ini kita ingat bahwa kita membacanya di saat berdiri. Kalau di saat berdiri masih bisa kita baca di saat itu walaupun jadi makmum, menjadi makmum. Ya. Tapi kalau sudah dalam keadaan ruku, i'tidal, sujud, kita posisi sebagai makmum, ingat belum kita baca Fatihah, nggak bisa kemudian kita bangun kembali untuk baca Fatihah. Karena kita sedang posisi sebagai makmum, kecuali kalau kita mufaraqah namanya. Kalau kita mufaraqah. Ini sebenarnya panjang ya pembahasannya. Tidak bingung kira-kira? Mudah-mudahan bingung. Kalau banyak persoalannya ini, banyak persoalannya. Makanya orang yang tidak sabar belajar, tidak mau tahu ya. Tapi kan ibadah pokok ini, ibadah pokok. Kalau salah cara kita mengerjakannya, walaupun kita sholat, maka akan-akan kita tidak pernah sholat jadinya. Kan sia-sia jadinya, sia-sia. Ilmu itu memang betul-betul harus ada ya. Bagaimana, mohon maaf, bagaimana dengan mereka yang malas belajar, yang jadi pelajar saja, jangan salah, jangan tersinggung, belum tentu paham. Yang belajar itu, yang belajar saja belum tentu, apalagi yang tidak belajar. Tidak belajar. Jawab katanya itu, papu-papu itu. Papu keadaan sunat aba'ah. Apa yang sunat aba'ah? Sunat aba'ah. Apa ini pun kayak rukuk filter tuh apa kenal itu? Ya Allah itu. Jadi tadi kalau kita sedang sholat, ini juga banyak kemungkinan kalau kita sedang sholat. Ya. Kasus Fatihah tidak kita baca, kita masih berdiri, kita menjadi imam, menjadi makmum, masih bisa kita baca, bisa kita berdiri. Ya, jelas ini kan? Jelas. Tapi kalau sudah ruku atau i'tidal atau sujud, kita ingat Fatihah belum kita baca. Ya, kalau kita sholat sendiri, tidak ada persoalan. Silahkan bangun kembali, baca Fatihah. Selesai baca Fatihah bagaimana? Ya lanjutkan dengan proses berikutnya. Baca surat, ruku kembali. Jangan tadi kan ya lagi ruku. Ruku sudah lengkap ini. Baru ingat Fatihah belum dia baca. Berdirilah dia, kembali dia berdiri, baca Fatihah. Begitu selesai baca Fatihah, dia tetap berdiri, tidak. Karena dia lanjutkan ruku yang tadi. Surat maupun ruku yang dia lakukan itu tidak ada gunanya itu. Karena rukun sebelumnya kan tidak dikerjakan. Itu sia-sia, dia hangus. Ya. Berdiri, baca Fatihah, baca surat, ruku kembali. Ya. Itu maksudnya. Tapi kalau kita sedang jadi makmum, tidak bisa. Kita akan berdiri begitu saja membaca Fatihah yang kita lupa baca. Tidak bisa. Kalau kita mau berdiri, ingin membaca Fatihah yang lupa kita baca, posisi kita sebagai makmum, kita sedang ruku, sedang sujud, baru kita ingat, silakan yang mufaraqah dulu. Kalau sudah yang mufaraqah berarti kita tidak lagi berjamaah. Tinggal kita sholatnya sendiri, jangan ikuti makmum imam lagi. Kalau sudah yang mufaraqah tidak boleh kita ikuti imam. Ya, kita sudah putus dari ya, imam. Kalau mau berdiri, tapi kalau tidak mau berdiri, ya karena tidak dapat pahala berjamaah jadinya nanti kan tidak dapat pahala berjamaah. Kalau tidak mau berdiri, ya sudah silahkan lanjut. Tapi nanti berarti nambah 1 rakaat itu artinya. Ya, rakaat pertama kita gagal karena Fatihah yang kita baca kan di rakaat pertama. Berarti rakaat kita tambah nanti. Ya, seakan-akan kita masbuk ya jadinya. Bukan itu dia jadinya. Nanti maksudnya mana? Ya udah itu sederhana lah dulu, jangan terlalu banyak. Tapi nanti bingung ya. Ya. Setelah itu apa katanya? Watammat sholatuhu. Ya.
sah sholatnya sempurna, jangan kemudian tamat sholat, oh, alhamdulillah kita tidak sholat lagi setelah berarti kita alhamdulillah ini yang kita cari, sholat bukan itu aja. Udah sah sholatnya maksudnya kan dia kerjakan lagi yang rukun ini. Ya, masih dalam keadaan sholat, dia ingat bahwa dia meninggalkan rukun, dia kerjakan. Dia kerjakan itu banyak kemungkinan kali itu. Bisa dia kerjakan langsung di saat masih berdiri, atau dia kembali lagi, atau dia dia tambah rakaatnya nanti. Au dzakarahu ba'da salam, atau rukun yang dia tinggalkan itu dia ingat bahwa dia belum mengerjakannya setelah salam. Setelah salam, Assalamualaikum, baru dia ingat bahwa dia belum baca Fatihah umpama. Wa zamanu qaribun, sementara antara salamnya dengan ingatnya itu dekat jaraknya. Antara dia salam dengan ingatnya dia, kan dia ingatnya setelah selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Ingat bahwa dia belum baca Fatihah di rakaat kedua atau rakaat pertama, terserah. Ada rukun yang dia tinggalkan. Antara salam dengan ingatnya ini tidak terlalu lama. Nah, tidak terlalu lama ini sebenarnya maksudnya jangan liwat dari ukuran 2 rakaat yang ringan. Ya. Jangan liwat dari ukuran mengerjakan 2 rakaat sholat ringan. Ya, di 2 rakaat ringan maksudnya hanya rukun-rukunnya saja. Kita kita kerjakan. Ya, kira-kira mudah sembahyang hanya rukun-rukun saja bisa semenit serta bisa mungkin ya, bisa hanya 2 menit lah. Jangan lewat di 2 menit. Antara salam dengan ingatnya ini jangan lebih dari 2 menit lah, kurang begitu. Karena 2 menit itu kurang lebih 2 rakaat. 2 rakaat ringan itu. Rakaat ini khafifatain istilahnya biasa. Bagaimana kalau ingatnya itu setelah salam, tapi masanya cara antara selesai sholatnya dengan ingatnya bahwa dia lupa mengerjakan rukun itu tidak lama, ya, itu tidak lebih dari ukuran 2 rakaat ringan. Bagaimana ada bihi, dia kerjakan juga, ya bangun. Apa yang dia lupa tadi? Fatihah, baca Fatihah. Setelah selesai Fatihah bagaimana? Dilanjutkan dengan ruku, sujud 1 rakaat. Kerjakan 1 rakaat. Ya, termasuk tasyahudnya juga ulangi. Ya. Kan sudah salam ini, ya enggak? Ya. Jangan baca Fatihah kemudian selesai alhamdulillah. Jadi semua yang kita kerjakan berupa rukun apalagi sunnah, ya, setelah Fatihah yang tadi kita lupa baca itu sia-sia. Di 1 rakaat full kita ganti itu baca Fatihahnya. Atau kalau kita lupa ruku, umpama ruku dia lupa. Ya ruku. Kemudian apa lagi? Tidak sujud sampai kemudian tasyahud lagi baru salam. Itu kan di adabihi wa bana alaih. Ya, ma yabqa minas shalah, kan ini dia. Dia kerjakan yang dia lupakan rukun itu, lalu dia lanjutkan ya aktivitas yang tersisa dari sholatnya itu. Tadi itu jadi baca Fatihah, kalau Fatihah yang dia lupa, setelah itu lanjutkan apa? Lanjutkan dengan baca suratnya, lanjutkan dengan rukunya, iktidalnya, sujudnya, sujud lagi, tasyahud, bacaan tasyahud, baru salam. Itu kalau dia sudah selesai dan masanya pendek ingatnya itu. Tapi kalau sudah dianggap lama, berarti sholat kita ulangi, dan itu artinya. Ya, jadi kita ulangi sholatnya kalau sudah dianggap lama. Ya. Apalagi sudah makan minum di 2 rakaat
ukuran 2 rakaat ringan tadi itu selama kita tidak mengerjakan yang membatalkan sholat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung minum. Lupa. Baru dia ingat bahwa apa namanya, dia tidak baca Fatihah. Bagaimana? Oh, nah, udah di awal kan udah minum tadi. Udah minum. Tidak bisa juga. Jadi tidak semua. Tidak semua tidak bisa. Kecuali kalau sekedar kita melangkah yang ringan-ringan seperti yang dilakukan oleh Nabi kan tidak ada persoalan itu. Asalkan jangan yang melakukan apa namanya kegiatan yang membatalkan sholat gitu saja. Nah nanti sujud sahwi juga itu, sujud sahwi. Kita sujud sahwi juga itu. Setelah rukun tadi itu kita kerjakan kembali, lanjutkan dengan kegiatan sholat yang berikutnya. Sebelum salam sujud sahwi dulu baru kita salam. Puasa jaga istirahat. Ini hukumnya sunat kalau sujud sahwi. Kemudian ada yang ya sunat juga, ada yang sunat. Wasunnatu in tarakahal musalli la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi fil fardhi. Ya kalau yang sunat tidak boleh dikerjakan kembali ya setelah kita mengerjakan yang rukun. Nah kita mengerjakan yang rukun ya sama sekarang saya ruku atau enggak? Rukun. Ketika ruku saya ingat bahwa tadi lupa baca surat. Saya lupa baca surat. Ini sunat hayat, surat abaat ya, sama. Di setelah saya mengerjakan ruku ini, ketika saya sedang ruku ini, saya ingat bahwa tadi saya belum baca surat. Apakah saya kembali bangun untuk baca surat? Enggak. Jangan apa namanya diutamakan sunat daripada yang rukun. Sudah selesai itu. Nah sunat ini sunat apa kan begitu? Kalau dia sunat hayat, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Kalau yang ditinggalkan itu sunat abaat, ini diganti dengan sujud sahwi. Itu saja yang harus diingatnya. Tapi yang jelas, kalau yang sunat ini apabila ditinggalkan, jangan dikerjakan kembali apabila kita ingatnya itu di saat kita sedang mengerjakan yang rukun. Di saat mengerjakan yang rukun. Kita baca Fatihah, Ketika baca Fatihah kita ingat belum membaca apa? Apa sunat sebelumnya? Doa. Ta'awuz umpama, termasuk ta'awuz atau doa iftitah. Apakah kita baca doa iftitah atau ta'awuz sudah baca Fatihah? Tidak usah. Kan Fatihahnya rukun. Ta'awuz sunnah. Doa iftitah juga sunnah. Bahkan dua-duanya sunnah hayat dua-duanya. Jangan apa namanya kita utamakan yang sunat dari yang rukun. Kalau sedang mengerjakan apa namanya ya rukun, ya kita ingat apa namanya bahwa ada pekerjaan ya sunat yang kita tinggalkan, ya tidak usah apa namanya kita ya ulangi kembali ya tidak usah. Ya, faman tarakat tasyahhud al-awwala masalan fadzakarahu ba'da i'tidalihi mustawiyan la ya'udu ilaihi. Jadi kasus seperti ini umpama. Dia tidak tasyahud awal. Tasyahud awal sunat atau enggak? Sunat. Begitu berdiri tegak lurus rakaat ketiga baru dia ingat bahwa apa namanya? Dia belum tasyahud awal. Apakah dia duduk kembali? Tidak perlu. Karena berdiri ini kan sudah apa namanya? Ya rukun namanya. Sudah rukun. Atau dia belum berdiri full, namun lebih dekat kepada berdiri. Itu juga tidak perlu kita turun lagi. Kecuali kalau baru mau berdiri ya,
Kita mau berdiri, mau baru bangun ini, baru bangun tiba-tiba kita ingat atau kita diingatkan, silahkan kembali. Ya. Kan beda dia itu. Ya. Begitu selesai baca ya tasbih sujud, yang kedua tiba-tiba Allah Subhanallah, baru bangunnya sebentar sedikit, nggak apa-apa kembali ya. Tapi kalau sudah lebih dekat kepada berdiri, apalagi sudah berdiri full, jangan kembali ya. Jangan kembali. Bila yang mulai jangan kembali tasyahud awal. Fa in ada ilaihi amidan aliman bitahdirihi batalat sholatuhu. Kalau dia sengaja duduk kembali, tahu hukumnya, dia ngerti hukumnya, dia sengaja duduk kembali, bisa batal sholat, bisa batal sholatnya. Apalagi jelas-jelas kita jadi makmum, apalagi kita jelas jadi makmum, imam berdiri, kita juga ikut berdiri. Begitu kita berdiri, baru kita ingat ternyata mestinya imam tasyahud, tapi kita juga ikut-ikutan langsung kita ya duduk. Ya. Tanpa melihat mufarakah, batal udah. Mengutamakan hukum itu penting. Au nasiyan annahu fi sholati jahilan fala taqulu ya sholatuhu wa yalzamul qiyamu inda talaqqul. Tapi kalau dia lupa, dia merasa dirinya lupa, dia tidak tahu hukumnya, lalu dia duduk, tidak apa-apa. Tapi lupa bagaimana, atau tidak tahu hukum bagaimana, itu repot saja kita uraikan itu orang yang tidak mengerti hukumnya. Ini fa'in ada ilai ayat tasyahud awal. Amidan aliman bitahdirihi wa rasulullah. Au nasiyan ana fi shalah jahilan pada sholat. Wa in kana ma'muman ada wujuban li mutaba'ati ya imamihi. Ya, itu kalau imamnya tidak bangun tentunya kan. Ya. Imamnya ini kasus berjamaah. Imam dulu tasyahud, tapi imam makmum kelewatan berdiri. Bagaimana itu? Wajib kita ikut turun kalau makmum. Ya. Kan beda ini semua. Sekarang orangnya sendiri. Mestinya dia duduk tasyahud awal, tapi tidak dia lakukan. Berdiri dia. Begitu dia berdiri, dia ingat bahwa dia tidak tasyahud awal, langsung dia duduk. Berdiri kan rukun, langsung dia duduk. Dia tahu hukumnya tidak boleh. Duduk dia, batal sholatnya. Ini orang yang sendiri. Sebelum dia berjamaah, ada dua kemungkinan tadi itu. Ya, ada dua kemungkinan. Imam dengan makmum sama-sama berdiri. Di saat berdiri, makmum ini duduk. Ya, dia duduk. Tasyahud tanpa melihat mufarakah, batal sholatnya. Tapi kalau dia makmum saja yang berdiri, imamnya tetap duduk untuk tasyahud, maka makmum yang sudah berdiri wajib ikut dulu. Ya, untuk mengikuti tasyahud imamnya. Kalau enggak, ya silahkan lihat mufarakah. Itu istilahnya, lihat mufarakah. Kalau kita tetap ingin berdiri, berarti kita lihat mufarakah. Tidak usah turun, boleh, tapi lihatnya mufarakah. Tapi kalau lihat mufarakah, harus tetap kita turun untuk mengikuti tasyahud jamaah. Ini tasyahud imam. Tasyahud imam.
Ya, nanti kemudian dia sujud sahwi juga. Sujud sahwi juga. Sujud sahwi. Karena dia meninggalkan sunat ya aba'ah tadi itu yang tasyahud awal kan sunat aba'ah. Nah, kemudian sekarang yang aba'ah ini berapa? Yang aba'ah ini tadi disebutkan. Ada 6 katanya kan. 1 tasyahud awal bacaannya. Ya, kemudian duduknya. Ya, tasyahud awalnya ya bacaannya itu, kemudian duduk tasyahud awal itu sudah 2. Wal kunutu fi subhi, kunut subuh. Kunut subuh. Ya, bukan bacaannya. Kalau bacaan kunut subuh itu bebas sebenarnya. Maka yang harus dipahami rukun kunut yang harus dipahami itu. Kalau bacaan kunut seperti biasa Allahumma hadina tidak mesti. Yang perlu dipahami kalau di kunut ini rukun kunutnya, rukun kunut. Berapa rukun kunut? 2, kan? Doa dengan pujian atau pujian dan doa. Pujian dan doa. Pujian dengan doa. Ya. Salawat dan salam kepada Nabi, keluarga dan sahabat termasuk doa. Termasuk doa. Sebabnya kalau berjamaah dibaca oleh imam saja, salawat dan salam. Ya. Dia hanya 2, pujian dengan doa. Selawatnya masuk di doa. Maksudnya masuk di doa. Masuk di doa. Itu versi Imam Ibnu Hajar tentunya. Al-Haythami, bukan Imam Romli, ya, bukan apa namanya, ya, kelompok Mesir, ya, kelompok Mesir, ya, Imam Romli, ya, salawat dan salam itu bukan doa, tapi pujian. Maka semua baca Imam Makmum. Makanya jangan heran nanti kalau ada ya tamatan Mesir itu berarti karena Imam Romli ini Mesir. Itu biasa kalau tamatan Mesir, salawat dan salam dia baca nyaring. Ya, tapi kalau tamatan Mekah Imam Ibnu Hajar dia baca nyaring. Ya, hampir sama saja, tidak ada persoalan sebenarnya. Tidak ada persoalan. Jika tidak kunut, ya kunutnya sunat aba'ah, sunat aba'ah. Ya. Subuh dan di akhir witir, pertengahan kedua, itu kan tempat kunut. Kemudian berdiri ketika kunut, membaca selawat kepada Nabi di tasyahud awal, selawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Itu semua apa namanya sunat aba'ah. Itu enggak? Semua sunat aba'ah. Tadi berdiri kunut katanya, berdiri ketika kunut. Sholawat dan salamnya juga itu bagian dari sunat aba'ah. Ketika kita kunut itu, maka di fikih lain diuraikan dia, termasuk sholawat dan salam kepada Nabi, keluarga, para sahabat. Yang 3 ini. Maka kalau kita membaca selawat kepada Nabi saja atau kepada Nabi dan keluarga saja, sahabat tidak, tetap itu namanya meninggalkan sunat aba'ah. Tapi sunat aba'ahnya ba'dul ba'di namanya. Sebahagian tadi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Sahbihi tidak ada, wa sahbihi tidak ada, wa ashabihi tidak ada. Sunat aba'ah ditinggalkan itu. Walaupun sebahagiannya diganti dengan sujud sahwi, diganti. Kalau sunat aba'ah kan ditinggalkan sunat aba'ah sengaja maupun tidak, diganti dengan sujud sahwi kan, ganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau kita lupa tadi mengerjakannya, apakah kita kembali mengerjakannya? Enggak. Apabila kita sudah mengerjakan yang rukun, sekarang kunut umpama. Kunut tadi kan sunat aba'ah. Begitu tidak, saya tidak kunut, langsung sujud.
Ketika sujud baru saya ingat bahwa saya belum kunut. Apakah saya berdiri untuk kunut? Enggak. Kalau saya berdiri kunut sengaja, saya tahu hukumnya nggak boleh kembali sholat apa namanya batal. Tapi kalau dia makmum, ya kayak tadi yang tasawuf yang awal, kayak tasawuf awal. Ya. Kalau imam kunut dia tidak kunut, ya silahkan kembali. Tapi kalau imam tidak kunut, makmum jangan kunut. Ya, makmum jangan kunut. Kalau mau kunut ya silahkan mufaroqah. Gitu ya. Itu yang sunat apa disebutkan tadi. Kemudian yang hayat ini yang banyak, yang sunat hayat ini banyak. Ya. Mulai dari mengangkat tangan, kemudian termasuk apa namanya doa iftitah, baca ta'awud, baca surah, tasbih ruku, tasbih sujud, itu semuanya adalah sunat apa namanya ya, hayat namanya kan, sunat hayat. Bagaimana itu? La ya'udu ilaiha ba'da tarkiha. Ya, sama seperti apa namanya sunat abaatnya, sama seperti sunat abaat. Ya. Tidak perlu kita kembali untuk mengerjakannya lagi. Ya. Kita sudah ruku, kita ingat bahwa kita belum baca surah, kita kembali bangun untuk baca surah? Tidak. Kalau kita kembali sengaja tahu hukumnya tidak boleh, sholat batal. Begitu kita ingat bahwa tadi kita baca tasbih ruku, apakah kita ruku kembali untuk baca tasbih? Tidak. Apalagi ini sunat hayat. Ya. Wala yasjudu lisahwi anha. Ditambah kalau sunat hayat ini tidak perlu kita kembali mengerjakannya lagi. Apabila kita sudah mengerjakan yang rukun, baru kita ingat bahwa kita belum mengerjakan sunat hayat. Ditambah lagi dengan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Kalau yang sunat hayat ini, yang awal itu yang diganti dengan sujud sahwi. Ya, yang rukun dikerjakan kembali, nanti sujud sahwi. Yang sunat awal, kalau sudah kita mengerjakan yang rukun, tidak perlu kita kembali lagi. Yang hayat juga tidak perlu kita kembali. Kalau kita sudah mengerjakan rukun, bedanya dengan antara hayat dengan awal hanya persoalan diganti dengan sujud sahwi dengan tidak. Itu saja kan? Ya, itu maksudnya. Nah, nanti maksudnya ini, hah? Ya, insya Allah nanti diulang-ulangi ya, diulang-ulangi. Nah, kemudian apa namanya dijelaskan lagi tambahan. Ketika kita ragu di saat sholat, ragu berapa rakaat ini, apa 2 atau 3, ya ambil yang lebih sedikit karena biasanya itu kan, ambil yang lebih sedikit. Kalau kita ragu 2 atau 3, ya ambil 2, ambil 2, ya ambil 2, jangan ambil yang lebih banyak, ya ambil yang lebih sedikit. Nanti tinggal kita ya tambah saja, tinggal kita nambah rakaat saja. Setelah itu ya kita sujud sahwi juga begitu. Kita sujud sahwi juga. Nah, karena yang meyakinkan itu kan yang lebih sedikit. Lebih dahulu 2 rakaat daripada 3 rakaat kita kerjakan. Ya 2 dulu, rakaat kedua dulu baru ada rakaat ketiga kan? Tidak ada istilah kita rakaat ketiga dulu baru rakaat kedua. Kamu rakaat keberapa ini? Rakaat ketiga, rakaat kedua nanti belakangan. Tidak ada kan? Tidak ada. Ini karena alal yakin katanya kan. Ya, wahwal aqal, yang paling sedikit, yang lebih sedikit itu yang lebih meyakinkan. Al yaqinu la yuzalu bisyakki, begitu faedahnya ya kan. Itu faedahnya. Ya. Kemudian apa ini? Wa sujudus sahwi sunnah. Sujud sahwi yang disebutkan tadi itu juga sunnah hukumnya. Sunnah. Bukan wajib ya. Tempatnya kapan? Sebelum salam. Nah, yang perlu diingat, kalau kita akan sujud sahwi nanti, kalau memang kita akan sujud sahwi nanti, ya, sebagai pengganti dari rukun yang kita lupa namun sudah kita kerjakan kembali, ya, atau pengganti dari sunat abaat, ya, yang tidak dapat kita kerjakan. Kalau kita mau sujud sahwi, maka cara duduk tasyahudnya itu
Jangan dulu tasahud akhir cara duduknya. Walaupun memang itu tasahud akhir, cara duduknya seperti tasahud awal masih dipakai. Begitu selesai sujud sahwi baru kita ganti posisi duduk dengan duduk tasahud akhir. Sudah biasa dikerjakan ini? Biasa? Biasa, alhamdulillah. Biasa. Tapi ini kan model fikih yang agak rumit sedikit namanya. Tidak semua orang mengerti, tidak semua mengerti. Ya. Karena memang tidak begitu penting sesungguhnya ini secara duduk saja. Ya, cara duduk ini pun kan bukan cara duduk yang sifatnya sunat ini kan. Nah, ini cara duduk saja seperti itu ya. Nah. Jadi sebelum salam begitu selesai ya sujud sahwi 2 kali, ya sujud sahwi 2 kali, ya, bacaannya juga sunat subhanallah la yanamu wa la yashu begitu kan. Ya, setelah itu baru kemudian kita salam, baru kita salam. Tapi kalau lupa sujud sahwi, salam duluan ya tidak usah sujud sahwi lagi. Kan sudah selesai. Ya, tidak usah. Nah, ini kan selesai dia. Selesai. Jadi ingat ini. Ya, jadi yang ditinggalkan kalau kita sholat itu, yang boleh jadi kita tinggalkan itu berapa macamnya? Ya, bisa jadi rukun atau fardu, bisa jadi sunat bisa jadi sunat hayat. Ya, jika rukun yang kita tinggalkan, maka harus kita hafal rukun supaya kita tahu mana apa yang kita tinggalkan kan? Enggak semuanya ini saya anggap rukun semua sudah ya Rabbul Alamin. Kalau anda anggap semuanya rukun nanti dari kerjaan berarti kan batal sholat kita ini. Saya ini supaya ini untuk bahasa sekarang itu untuk mudahnya atau bahasa kita ya? Praktis. Nah, praktis bahasanya. Semuanya sudah rukun ini. Sudah tidak bisa juga. Atau semuanya sunat, bahaya. Batal sholat kita itu. Kalau semua yang kita kerjakan di awal sampai akhir kita anggap sunnah, batal itu. Karena kan di antara syarat sholat itu tidak boleh meyakini yang fardu sunnah. Tapi kalau yang sunat dianggap fardu tidak ada persoalan. Tapi kalau yang fardu ini jadi sunat bahaya itu. Yang fardu jadi sunat. Nah, semuanya sudah sunat sudah. Kita tinggalkan tasbih sahwi. Atau semuanya sudah sunat hayat jadi wala lagi. Tidak ada akan dikerjakan apa-apa. Tidak baca Fatihah sunat hayat. Tidak tasawuf akhir sunat hayat. Tidak niat sunat hayat. Pacu banget. Harus bisa kita pilih dan pilih. Ya, semua yang kita kerjakan dari mulai takbir sampai salam itu mana yang rukun, mana yang fardu, mana yang sunat hayat, mana yang sunat supaya kita bisa berbuat nanti. Kalau yang rukun harga mati. Ima harus kita kerjakan atau ima akan kita ulangi sholat. Kan itu tadi ceritanya kan? Kan itu tadi yang uraian sebenarnya. Bisa jadi kita wajib kita kerjakan. Bisa jadi justru harus kita ulang sholat dari awal. Itu kasus kalau setelah selesai salam dan agak lama dari salam itu kita baru ingat bahwa kita meninggalkan rukun bagaimana ya ulang dari awal. Ulang dari awal. Tapi kalau yang sunat dengan sunat hayat ini persamaannya yaitu apabila kita sudah talabbus tadi kan, kalau sudah sedang mengerjakan yang rukun talabbus bil fardhi ya, sedang mengerjakan yang rukun sebelumnya ada yang sunat kita tinggalkan ya, jangan kembali mengerjakan yang sunat itu, lanjutkanlah yang rukun tersebut dengan seluruh kegiatan setelahnya. Nanti ya, tinggal kita pilih saja. Kalau yang ditinggalkan tadi itu sunat
silahkan sujud sahwi. Tapi kalau yang tinggalkan sunat tahiyat nggak perlu sujud sahwi. Kan itu saja. Ya, insya Allah paham ya. Paham insya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan. Allah alam bisawab. Lagi apa ini setelah itu? Nggak baca tinggal satu. Faslun fil awqatil lati tukrahu sholatu fiha tahriman. Ada tinggal satu pasal. Baca tinggal itu Pak. Tinggal 10 pasal nggak apa-apa subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala wa nafa'ana muslimin. Bi'ulumi wa bi'ulumi syekhina fitrahina. Faslun fil awqatil lati tukrahu sholatu fiha tahrim. Kama fi rawdati wa syarhil muhaddabi huna. Wa tanbihan kama fi tahqiqi wa syarhil muhaddabi fi nawaqidil wujudi. Wa khamsatu awqatin la yusalli fiha illa sholatan Dari sholat ya. Dari sholat. Manjur ya, pakai manjur. la yusalli fiha illa sholatan lahasana. Imam taqaddimun kafaitati. Atau la yusalli tak apa-apa mana-mana. La yusalli. Al-Mubarak kasalatul kusufi wal istisqa. Fal ula wal khamsati. As-salatu lati la sababalaha idza qulilat ba'da salatul zuhri. Wa tastamiru karahatu hatta tatlu'a syamsu. Wa tsani as-salatu inda tuluiha. Fa idza tala'at hatta tatakamala wa tartafi'a qadrahu. Fi rajulain. Wa thalithu as-salatu idza stawat hatta tazula an wasatis samai. Wa yustasna min dzalika yaumul jum'ati wa la tukrahu as-salatu fihi waqtal istiwa'i. Wa kadzaha ma makata masjida wa ghayruhu wa la tukrahu as-salatu fi hadhihi al-awqati kulliha sawa. Shalla sunnatat tawafi aw ghayruha. Warabi'u ba'da sholatil asri hatta taghrub asy-syamsu. Wal khamisu 'inda al-ghurubi lisy-syamsi. Idza danat lil ghurubi hatta yatakamala ghurubuhu. Dana ya denu kan dana ya denu qaruba ya qurubu ya dana ya denu. Nah, pasal berikutnya ini mengenai waktu-waktu ya, dimakruhkan melakukan sholat. Ya, makruhnya makruh tahrim tadi, bukan makruh tanzih, bukan makruh biasa. Ini makruh yang mendekati haram, berdosa, walaupun dosanya tidak sebesar mengerjakan haram. Nah, adanya haram ini, adanya haram kalau yang makruh tahrim ini. Kalau tahrim yaitu nenek moyangnya, ya ada di bawahnya itu lebih rendah dosanya, namanya makruh tahrim. Ya, lebih rendah lagi namanya makruh tanzih, makruh biasa, makruh biasa. Tapi ini disebut dengan makruh tahrim. Ya, makruh tahrim menurut penjelasan Imam Nawawi di kitab Rawdah. Di Imam Nawawi di kitab Rawdahnya, Rawdatul Talibin Imam Nawawi. Atau di syarah muhadzabnya, tapi di bab ini, di bab apa namanya, di bab salat, huna fi babi atau fi kitab salat. Ya, syarah muhadzab majmu'. Beda dengan pendapat Imam Nawawi di kitab tahqiq. Ya, atau Imam Nawawi di syarah muhadzab tapi bab membatalkan wudu. Ya. Imam Nawawi ini mendua ya. Di kitab yang sama, syarah muhadzab, tapi bab berbeda, pendapatnya beda. Kalau di bab nawaqidil wudu,
ketika belum menjelaskan waktu-waktu makruh ini, makruhnya makruh tanzih. Makanya kan tadi disebutkan wa tanzihan kama fi tahqiq wa syarhil muhadzabi fi nawaqidil wudu. Kan itu dia. Makruh tahrimnya di mana? Dijelaskan di Raudhah dan syarah muhadzab guna di sini di bab kitab shalah. Sedangkan makruh tadi itu makruh tanzih itu di kitab tahqiq Imam Nawawi juga. Dan syarah muhadzab tetapi di bab lain, di bab yang membatalkan wudu. Nah, gimana ini? Ya di fikih ya. Ya. Ulama ya, memiliki pendapat 2-3 di kasus yang sama itu biasa. Tidak ada manusia sempurna ya. Tidak ada manusia sempurna. Ya. Nah, karena terkadang Imam Nawawi khususnya ada beberapa pendapat beliau yang tidak sama di kasus yang sama di kitab yang berbeda. Ya. Maka kalau ada penjelasan di kitab tahqiq seperti disebutkan di sini itu, kalau ada di kitab tahqiq maka ambil yang di kitab tahqiq. Ya. Kalau tidak ada di kitab tahqiq nanti ada urutannya. Jadi ada urutan kitab Imam Nawawi itu. Ada urutannya. Imam Nawawi itu kan banyak kitabnya. Ya. Fikih saja ada Raudhahnya. Nanti ada Minhajul Talibinnya. Ya. Belum syarah muhadzabnya, majmu'. Ya. Belum di kitab hadisnya langsung fikih dijelaskan. Yang jelas kalau beda antara yang ditahqiq dengan yang di muhadzab, yang di syarah muhadzab, dengan yang di Raudhah dan sebagainya, yang ditahqiq itu yang diutamakan sebenarnya. Berarti makruh biasa jadinya, makruh biasa. Kalau kita ambil yang itu. Ya, tapi sebaiknya kita berhati-hati. Makruhnya makruh tahrim. Asal kita hati-hati, jangan dikerjakan. Nah ini ada 5 waktu nanti disebutkan ini. Ada 5 waktu di mana makruh tahrim atau makruh tanzih seseorang melakukan sholat tertentu. Ya, secara ringkas ya. Sholat yang dimakruhkan mengerjakannya nanti ini di 5 waktu ini atau di salah satu 5 waktu ini adalah sholat yang memiliki sebab di belakang. Sholat yang sebabnya itu di belakang. Apa maksudnya di belakang? Setelah selesai sholat baru ada sebabnya, dudahkan sebabnya. Bukan sholat yang sebabnya di depan, sebabnya datang dulu baru bisa kita sholat. Atau sholat yang sebabnya itu bersamaan, pas begitu dia mulai ada sebabnya baru bisa kita mulai sholat. Seperti sholat gerhana, itu namanya sholatnya, itu namanya sebabnya sebab muqarib namanya. Begitu dia gerhana baru bisa kita mulai. Selesai gerhana nggak bisa, harus selesai juga. Selesai gerhana, selesai itu paling tidak sebelum selesai gerhana sudah selesai. Ya, tapi kalau selesai gerhana masih juga kita sholat, nggak bisa itu, nggak bisa. Gagal, nggak ada gunanya. Jadi bukan yang sebabnya mendahului, bukan yang sebabnya membersamai istilahnya. Tetapi yang dilarang itu adalah sholat yang sebabnya membelakangi. Sholatnya membelakangi. Jadi setelah kita selesai sholat baru ada sebabnya datang. Itu namanya sholat yang sebabnya membelakangi atau sababun mutakhir. Apa saja? Ini yang perlu diingat. Sholat yang punya sebab di belakang itu, punya sebab di belakang. Sholat sunat ini. Sholat sunat yang punya sebab di belakang. 1. Sholat istikharah. Diingat saja. Kemudian sholat hajat. Kemudian sholat sunat keluar dari rumah. Ya, al-khuruj minal bait. Sholat berangkat ke medan perang. Sholat sunat
safar, ketika Anda akan mengerjakan perjalanan jauh, dan sholat sunat ihram. Berapa dia ini? 6. Istikharah, hajat, keluar dari rumah, safar, ihram, berangkat dengan perang, ya. Berangkat dengan perang, ya. Ketika ada berangkat dengan perang, kemudian sembahyang sunat sudah, ihram sudah, ulang dulu. Istikharah, hajat, keluar dari rumah, safar, berangkat dengan perang, sembahyang sunat ihram. Ada satu lagi, ini disamakan dengan sholat yang punya sebab membelakangi, yaitu sholat sunat apa namanya, ya, mutlak, sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak. Jadi ada 7. Yang 6 murni sebabnya mutakhir. Yang mutlak ini hanya sekedar mulhaqun. Mulhaq namanya. Mulhaqun, ya, bi sholatin laha sababun mutakhir. Sembahyang sunat mutlak itu. Coba perhatikan, kenapa disebut sebabnya membelakangi? Ini sholat-sholat ini yang tidak boleh dikerjakan nanti di salah satu waktu yang 5, itu maksudnya. Makanya kita dahului itu. Ya, tidak boleh dikerjakan di salah satu waktu yang 5, sholat-sholat yang tadi itu. Ya, kenapa disebutkan sebabnya? Itu di belakang, membelakangi sholat. Ya, sholat dulu baru ada sebabnya. Coba perhatikan. Istikharah. Apa tujuan istikharah? Untuk mendapatkan pilihan terbaik. Ya tidak? Kalau sudah kita tahu mana yang terbaik, ngapain sholat? Nah, kapan kita tahu bahwa yang terbaik itu adalah A, B, C? Sebelum sholat atau setelah sholat istikharah? Setelah kita sholat istikharah, baru ada petunjuk. Baru ada petunjuk bahwa yang terbaik adalah si marhumah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ada 2 janda, ya Allah. Janda muda. Di janda itu kan 2, ada muda ada tua. Kalau janda tua disantuni, janda muda dinikahi. Harus gitu. Ya, biasa. Iya, sudah jelas. Kalau janda tua disantuni, yang muda dinikahi. Misalkan ini pilihannya, umpama kita mau kawin atau kita mau sekolah atau mau apa, terserah lah begitu. Kita mau dagang, ya, apakah kita mau jual pentolan atau mau jual apa, kerupuk umpama. Kan belum kita tahu pasti nih mana yang kira-kira akan menguntungkan. Ya. Sholat dulu kita, sholat istikharah dulu. Setelah istikharah 2 kali, 3 kali, 4 kali dan sebagainya, barulah kita mendapatkan petunjuk mana yang terbaik. Ya. Kalau tidak yang kita sebutkan, ya yang lain akan muncul. Dan begitu. Ternyata bukan marhumah, bukan markonah, tetapi si, ya, saadah. Apa sebab sholat ini? Ini pilihan terbaik ini. Kapan dia datang? Setelah sholat. Maka sebabnya di belakang namanya. Sebabnya di belakang. Sama seperti hajat. Apa hajat kita? Kita mau sholat hajat. Hah? Ya Allah, mudah-mudahan rezeki murah bisa beli, ya, TV Android. Kalau sudah ada
dana, ngapain sholat hajat? Kan maksudnya ini supaya dia dapat ada biaya untuk pergi. Belum ini, belum. Setelah selesai sholat hajat, barulah kemudian 5 hajat kita itu tercapai atau tidak kan? Sholat hajat berkali-kali. Ya. Tidur, dalam tidur kita bermimpi dikasih uang 1 miliar, baru-baru hilang. Ini sebabnya itu adalah karena hajat ini imma tersampaikan atau tidak hajat itu. Maka setelah sholat baru ada sebab hajat itu. Sama seperti kita keluar dari rumah, kita sholat dulu, baru kita keluar dari rumah. Itu namanya sholat sunat keluar dari rumah. Bukan keluar dari rumah dulu baru sholat. Sholat apa ini? Sholat keluar rumah. Itu sudah di masjid. Itu tahiyatul masjid namanya. Kalau mau sholat sunat keluar dari rumah, itu satu di sholat sunat yang jarang dikerjakan mungkin. Sembahyang sunat keluar dari rumah, keluar dari kos, keluar dari pondok. Apa sebabnya ini? Keluar itu sebabnya. Tapi kapan kita keluar? Setelah sholat. Jadi sholat dulu. Seperti kita istikharah dulu, baru datang sebabnya. Sholat hajat dulu, baru hajat kita tercapai atau enggak. Sholat dulu, baru kemudian kita keluar. Keluar ini sebabnya. Jadi di belakang namanya kan, setelah sholat namanya. Apa juga? Safar juga begitu. Sudah di Jakarta, saya belum sholat safar, nggak bisa. Sebelum kita berangkat itu, sebelum berangkat mengadakan perjalanan, kita sholat. Berarti sholat sunat safar ini sebabnya di belakang, sababun mutakhir. Nanti maksudnya apa juga yang lain tadi? Berangkat kemudian perang. Kita perang ini, perang lawan orang kafir, jangan lawan orang Islam. Kita mau perang. Ya. Sholat dulu. Ya. Sholat sunat qital namanya. Sholat sunat al-qital. Ya, usolli sunat al-qital. Ya. Setelah kita sholat sunat qital, baru kita berangkat dengan perang. Jangan ke medan perang dulu. Begitu ketemu musuh sebentar dulu ya. Kita sholat sunat qital. Enggak. Jadi sebelum berangkat kita sholat dulu. Nah sebabnya ini setelah kita sholat baru ada sebab. Baru ada sebab. Sembahyang sunat ihram juga begitu, ihram haji, ihram umrah. Sholat sunat dulu kita. Usolli sunnatal ihrami. Allahu akbar. Setelah salam barulah kita berniat ihram haji, ihram umrah. Niat ihram haji dan ihram umrahnya inilah sebabnya kita sholat tadi. Kapan kita niatnya? Setelah sholat. Bukan niat dulu baru kita sholat sunat. Enggak. Nah sembahyang sunat mutlak ini dia dimulhakkan dengan yang 6 tadi. Maka 7 sholat ini 6 sebabnya membelakangi, 1 disamakan. Tidak boleh dikerjakan di salah satu waktu yang 5. Tidak boleh. Tidak boleh dikerjakan di salah satu waktu yang 5. Apa disebutkan di sini? Kan jelas ini. Wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun ya laha sababun imma mutaqaddimun kal fa'idah au muqarinun ka salatil khusuf wal istisqa. Kalau sebabnya mutaqaddim, sebabnya muqarin. Nah apa-apa dikerjakan kapanpun, itu maksudnya. Kalau sebabnya mutaqaddim atau salat yang punya waktu. Apa sebab yang mutaqaddim? Contoh salat. Yang mutaqaddim. Sebabnya dulu ada baru kita salat. Sembahyang sunat wudu. Kan wudu dulu baru kita salat sunat wudu, ya enggak? Atau kita salat sunat dulu. Terus tadi Allah Akbar. Begitu salat sunat dulu baru dia wudu. Tahiyatul masjid, masuk masjid dulu baru kita tahiyatul masjid. Sembahyang jenazah, walaupun sembahyang wajib disebut. Sebabnya apa itu? Apa sebabnya? Ada jenazah. Apa sebabnya sholat jenazah? Mati. Yang namanya sembahyang jenazah itu orang mati. Tapi ada orang hidup sholat jenazah kan?
Sebabnya sembahyang jenazah itu di depan namanya apa itu? Memandikan mayit. Kita mandikan dulu walaupun mati tapi belum dimandikan tak boleh. Sudah pasti mati nih, belum dimandikan boleh kita sholatkan? Tak boleh. Tapi kan dia dimandikan oleh apa namanya oleh banjir umpama, tak boleh. Orang ini mati tenggelam. Dia mati tenggelam. Jenazah tidak ditemukan. Udah dipastikan mati. Ditemukanlah rangkanya saja. Tinggal tulang belulangnya. Bahkan dia sempat ketika akan mati itu begini. Karena mungkin dia lihat jin perempuan, jadi kamu istri yang kedua. Jin. Jadi didorong istrinya jin kan? Didorong. Bagaimana kita sholat jenazah orang? Enggak. Karena harus dimandikan. Memandikan itu sebabnya itu. Memandikan. Itu kan sebabnya di depan namanya. Kapanpun bisa dikerjakan. Makanya sembahyang jenazah itu boleh dikerjakan kapanpun. Tidak ada larangan. Atau sebabnya mukarin tidak itu. Sebabnya mukarin boleh dikerjakan kapanpun. Ada gerhana. Gerhana datang setelah sholat subuh. Boleh kita kerjakan sholat gerhana setelah sholat subuh? Boleh. Setelah sholat asar? Tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Karena gerhana ini sama seperti istisqa, itu namanya sebabnya muqarin, membersamai. Jika sudah ada air, apanya lagi mau disolatkan? Kan itu air ini. Air sudah ada, itu apa? Air nggak ada, ya baru sholat apa namanya? Bukan sebelum, bukan setelah juga. Jadi bersamaan dengan sholatnya, kekeringan itu bersamaan dengan sholat. Bersamaan dengan gerhana sholat. Berarti yang tidak boleh dikerjakan tadi itu bukan yang sebabnya mutaqaddim, sebabnya muqarib, tapi sebabnya mutaakhir. Jadi maksudnya. Kalau dia punya waktu, tidak ada urusan, tidak ada persoalan itu. Kita tadi tidak dapat sholat zuhur. Boleh tak kita kalau sholat zuhur setelah sholat asar, mengerjakan asar? Tidak ada masalah. Kapanpun bisa diganti. Tidak ada nama waktu tahrim. Kan sholat zuhur punya waktu. Ketika tidak dikerjakan di waktunya, qadha. Kapan kita qadha? Kapanpun, tidak ada persoalan. Yang jadi persoalan itu kalau sholatnya itu, sholat sunatnya itu sholat sunat saja. Sholat sunat yang memiliki sebab di belakang. Itu sholat yang tadi itu saja diingat itu. Yang mana dia 5 waktu itu? Jadi secara ringkas ya. Fal awwalu minal khamsati as-salatu allati la sababa laha idza fu'ilat ba'da salati subhi. Yang pertama, salat yang tidak punya sebab mutaqaddim, tidak punya sebab muqarrin, tapi sebabnya apa? Sebabnya mutaakhir maksudnya. Yaitu apabila dikerjakan salat yang punya sebab mutaakhir itu setelah mengerjakan salat subuh. Ini juga perhatikan. Setelah mengerjakan salat subuh, bukan setelah masuk waktu subuh, beda. Setelah mengerjakan salat subuh sampai matahari terbit. Ini waktu yang pertama, waktu tahrim atau waktu apa namanya? Makruh tahrim, makruh tanzih. Waktu makruh tahrim atau makruh tanzih pertama yaitu setelah mengerjakan salat subuh sampai matahari terbit. Kalau belum dikerjakan salat subuh, meskipun sudah masuk, belum ada larangan. Jadi begitu azan subuh, masuk SMS dari orang tua. Kamu segera pulang dan ketika pulang harus kawin. Pilihannya hanya 2, markonah dengan marhunah.
dua-duanya kita suka. Jadi kan kita suruh pilih, bukan dua-duanya langsung, dua-duanya apa kita siarkan. Kalau memang persoalannya dua-duanya kita suka, kecuali kalau kita mengistirahatkan, waktunya puasa sudah tentu saja. Belum kita sholat subuh ini kan, tapi waktu subuh sudah masuk, boleh nggak kita istirahat? Boleh masih. Karena larangan tadi itu baru mulai aktif ya. Larangan tadi mulai aktif apabila kita sudah mengerjakan sholat subuh. Dan ini kan beda-beda kita jadinya. Di saya boleh, di orang lain belum tentu boleh. Saya belum sholat subuh. Iya, dia sudah sholat subuh, dia tidak boleh, saya masih boleh. Atau sebaliknya. Ya. Di setelah mengerjakan sholat subuh sampai matahari terbit satu. Ya, kemudian yang kedua, ya, ketika matahari terbit sampai sempurna terbitnya dan tingginya 1 tombak katanya kan. Kalau ini ukuran 1 tombak. Matahari terbit. Tadi kan setelah mengerjakan sholat subuh sampai terbit. Ya, entah berapa menit terserah. Yang kedua, ketika matahari terbit sampai tingginya matahari itu 1 tombak. Ambil meteran. 1 tombak itu. Apa nama 1 tombak? 1 tombak itu sama dengan 7 hasta. Sab'atu adru'in. Ada di sini. Saya cari dah. Ini udah apa namanya? Inti doang. Di 1 tombak itu sama dengan 7 hasta. Sab'atu adru'. 7 hasta. 1 hasta sama dengan 48 cm. 48 cm 1 hasta. Berarti kalau 1 tombak itu 7 hasta, per hastanya 48 cm, berapa sentikah yang 1 tombak artinya 7 hasta itu? Yang 48 kali 7 kali itu artinya. Itu. Ya, itu. Karena inti saya doang. 3 meter 36 cm. 336 cm sama dengan 3 meter 36. Nah, ukur dia pakai meteran, 1 meter 6 cm. Bagaimana sampai ke sana? Jadi ini 1 tombak sama dengan 7 hasta. Per 1 hasta 48 cm berarti sama dengan 3 meter 36. Semuanya ini sama dengan 4 derajat di ilmu falak. Per 1 derajat matahari itu naik memerlukan waktu, menghabiskan waktu 4 menit. Nah, udah mulai jadi sekarang 4 menit 1 derajat itu. Kalau dia 4 derajat yang 1 tombak tadi, 4 kali 4 berapa? Diam, si tahu. Masa kita matematika, si tidur aja nggak? Yang tidur. Coba 4 kali 4 berapa? 4 kali 4 20. Allah Akbar. Lalu lapar. Berapa 4 kali 4? 16 menit. Berarti yang 4 derajat itu 16 menit. 1 tombak berarti 16 menit. Sekarang tinggal kita pastikan kapan matahari itu terbit. Kapan matahari itu terbit? Lihat di kalender ada nama syuruk. Syuruk itu terbit matahari maksudnya. Kalau syuruknya jam 6, berarti yang tadi itu yang mengatakan sejak terbit sampai matahari 1 tombak, berarti larangan itu dari jam 6 sampai jam 6.16. Kan itu artinya. Kalau sudah jam 6.16 lebih sedetik, hilang larangannya. Ngerti maksudnya ini? Ngerti atau enggak? Sholat yang tadi itu matahari sudah terbit 5 menit. Kira-kira sudah 1 tombak? Belum. Boleh istihara? Nggak boleh. Hajat? Nggak boleh. Semua sudah mutlak? Nggak boleh. Semua sudah safar? Nggak boleh. Semua sudah ihram? Nggak boleh. Makanya jamaah haji, jamaah umrah belum nggak ngerti, plus ustaznya juga nggak ngerti, kasih malu. Yo kan sudah sunat.
Boleh kita kerjakan kapanpun, nggak ngerti itu, nggak ngerti ya, nggak ngerti fikih. Nggak ngerti maksudnya nih? Di matahari terbit, coba sekarang tes ini, kita tes 16 menit. Kita tes istilah satu tombak itu. Ya. Pada hari Senin tanggal 5 Desember. Hari Senin 5 Desember matahari terbit pada pukul 5.45 menit. Jam berapakah matahari tingginya satu tombak? 6. Orang kerja lebih 45 tadi kan? Jam 5.45. Tinggal kita tambah apa namanya? 16. Berarti 6 1 menit. 6 1 menit pas satu tombak. Kalau sudah 6 1 menit lebih sedetik, berarti sudah lewat satu tombak. Baru boleh kita kerjakan. Jam 5.42. Mana? Jam 5.42. Ya 42 tambah 15 tambah 16 berarti 40 berapa? 5. Jam 5.42. 42 itu tambah dengan 16. 58 jam 5 58. Setiap hari itu beda-beda. Setiap hari beda-beda. Jangan disamakan, kita lihat dong. Repot saja ini ya. Biarkanlah jam 6 sudah anggap matahari sudah tinggi satu tombak. Nggak bisa. Nggak bisa. Waktu subuh kan beda setiap saat itu. Ya benar. Kadang jam 5, kadang lebih jam 5, kadang bahkan setengah 5, kurang setengah 5 bahkan. Nggak bisa kalau kita mengatakan aduh jama-jama, wah jadi tahu si duit kalau rawas saja. Bukan persoalan banyak ngomong, bukan. Maknanya bagaimana? Ya kalau saya kita pastikan saja biar kita nggak bingung ya. Pastikan saja matahari terbit jam 6 sudah sepanjang tahun. Nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau subuh ternyata nanti jam 5. Masa suruhnya kan jam setengah 6? Ya hampir lebih sejam kadang apa namanya antara subuh dengan suruhnya. Coba sekarang saja kalau apa namanya jam 4 ya 25 umpama suruhnya itu kan jam 6 kurang 10 kurang kan gitu ya lebih 1 jam itu kan bisa kita. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ketika matahari di atas ubun-ubun namanya. Ketika matahari di atas ubun-ubun kita, di atas kepala kita istiwa. Ya, kecuali hari Jumat, kecuali di haram Mekah. Meskipun ketika istiwa tak apa-apa. Nah, waktu istiwa ini hanya sebentar saja waktu istiwa itu. Waktu istiwa itu matahari pas di atas kepala itu ya, ketika akan zuhur itu hanya sebentar mungkin nggak lebih dari ya semenit ya. Tapi kalau kemudian kita mengerti ilmu falak lalu di saat matahari di atas kepala kita di sana kita sholat yang tadi nggak benar itu nggak benar. Kemudian yang keempat apa itu? Kapan? Setelah mengerjakan sholat asar, itu enggak? Setelah mengerjakan sholat asar sampai matahari tenggelam. Setelah mengerjakan sholat asar sampai matahari tenggelam. Dan yang keenam ketika matahari tenggelam, pas ketika tenggelam, ketika dia tenggelam, ya tinggal dilihat saja. Apanya? Cuma kalau waktu buruk tidak ada disebut itu di kalender itu. Ya. Jadi sebelum maghrib itu maksudnya, sebelum maghrib. Ya. Kalau maghrib itu azan maghrib nanti azan maghrib. Maghrib ya waktu maghrib. Ya. Ini buruk ini maksudnya sebelum maghrib itu sebentar saja. Ya. Pas begitu tenggelam, hilang matahari dari pandangan kita di sana nampak hanya sebentar saja seperti waktu
istiwa ya, katanya yang punya waktu agak lama itu ya sejak sholat subuh, mulai dari sholat subuh itu pun tergantung sholat subuh jam berapa. Ya. Matahari terbit jam 6, dia sholat subuh jam 6 kurang 3 menit. Tidak beres. Mengerti maksudnya ini? Jadi sholat yang punya sebab membelakangi. Selain dari yang membelakangi ini yang sebabnya mutaqaddim atau muqarin, apalagi sembahyang yang punya waktu ya, punya waktu kayak apa namanya witir, ya, sholat tahajud, sholat duha bisa dikerjakan di waktu yang lain, di qadha dan kapanpun itu, kapanpun ya. Kita biasa duha, tapi karena hari waktu itu tamu banyak, capek, kita lupa, ya kita mau sholat duha setelah mengerjakan sholat asar boleh. Sholat duha itu kan punya waktu. Ketika tidak dikerjakan di waktunya, kotor jadinya kan. Kita biasa sembahyang tahajud, ya, karena kecapean satu malam, kita beraktivitas ketiduran. Boleh kita tahajud setelah mengerjakan sholat subuh, boleh. Terganti. Dan memang itu petunjuk Nabi kan. Kalau kita punya ya hizib ya, punya kebiasaan-kebiasaan baik, kita itu berupa bacaan, doa, zikir ataupun sholat, lalu kita tidak dapat lakukan karena situasi kondisi tertentu, ya, maka supaya kita ganti segera sebelum sampai batas waktu sebelum waktu zuhur. Kalau kita kerjakan sebelum waktu zuhur, kita ganti sebelum waktu zuhur tiba, sama hukumnya, sama pahalanya kita kerjakannya di waktu yang memang tentukan. Nah, sudah ngerti ya? Insya Allah lah. Allah alam bisawab, ini maaf. Ya, silahkan dua pasal tadi. Kalau ada yang mau bertanya, ya ditanyakan. Kalau tidak ada, ya kita akhiri. Insya Allah. Silakan ada yang bertanya. Tadi masalah al-makruh ya. Kemudian yang kedua masalah al-awqat allati tukrahu as-salatu fiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan apabila kita lupa mengerjakan rukun daripada sholat, maka setelahnya itu menjadi sia-sia. Jika kita sekarang sholat zuhur sendiri, kemudian kita lupa membaca Al-Fatihah di rakaat ketiga, apakah dan kemudian kita mengingatnya pas tahiyat akhir, apakah kita akan mengganti dengan 2 rakaat atau 1 rakaat? Karena kan setelah lupa mengerjakan yang rukun, maka setelahnya menjadi sia-sia. Yang sia-sia itu maksudnya yang ada di rakaat itu. Bahwa kita lupa baca Fatihah dari kasusnya di rakaat ketiga. Ketika tasyahud akhir baru kita ingat kita belum baca Fatihah di rakaat yang ketiga. Nah di rakaat keempat ada enggak rukun yang kita tinggalkan? Enggak ada, enggak ada. Maka yang sia-sia itu hanya rakaat ketiganya saja. Ya, setelah Fatihah di rakaat ketiga saja. Rakaat keempat ini kan beda, bukan rakaat ketiga. Kan masing-masing rakaat ada Fatihahnya, ada rukunnya. Maka yang diganti hanya 1 rakaat. Begitu kita ingat waktu tasyahud lupa baca Fatihah rakaat ketiga, ya segera bangun,
baca Fatihah, selesai baca Fatihah, ruku, iktidal, sujud, sudah sujud, ya, duduk, tasyahud, akhir, salam, selesai. Nah sebelum salam jangan lupa sujud sahwi. Nah, itu. Kalau di rakaat berikutnya ada juga rukun yang ditinggalkan, di tasyahud akhir dia ingat rakaat ketiga ketinggalan rukun, rakaat keempat ketinggalan rukun, dua-duanya gagal, berarti 2 rakaat terganti. Itu maksudnya. Maksudnya, ya. Jadi yang sia-sia itu adalah ya, seluruh kegiatan yang kita lakukan setelah rukun itu, ya, entah itu yang sunatnya maupun yang rukunnya, tetapi yang di lingkungan rakaat, yang di lingkungan rakaatnya saja. Kalau di rakaat ketiga kita ketinggalan rukun, ya rakaat ketiganya itu yang sia-sia, ya setelah ya rukun yang ditinggalkan itu. Makanya tadi kan kasusnya kalau ternyata ditinggalkan itu adalah ruku, waktu tasyahud baru kita ingat ruku yang ketiga, waktu rakaat ketiga, ruku rakaat ketiga tak kita kerjakan. Kapan kita ingat? Di tasyahud akhir. Apa yang kita lakukan? Berdiri baca Fatihah? Enggak. Bukan Fatihah kita baca. Kalau Fatihah kan sudah kita baca nih. Rukunya ini yang kita kerjakan. Maka ruku beserta dengan segala kegiatan setelah itu, sujud, itu gagal semua. Begitu kita bangun ya ruku kan begitu. Kan tak mungkin bangun dari dalam keadaan ruku. Coba contohkan saya bangun dari tasyahud akhir itu dalam keadaan ruku. Sampai dia ruku kembali kan. Coba. Artinya tidak mungkin itu. Pasti kita berdiri tegak. Bukan baca Fatihah tapi ruku segera. Setelah ruku tidak sujud kan begitu. Jangan baca Fatihah lagi. Fatihah itu sudah ya baca. Tapi kalau Fatihah yang dia lupakan, berarti kan rukunnya yang dilupakan dikerjakan, setelahnya itu juga dikerjakan. Tetapi yang di lingkungan rakaat. Itu maksudnya. Ngerti maksudnya nih? Ya paham insyaallah. Terus ada lagi? Perempuan momot sih. Ya lapar. Ya, minta nikmat belajar ya tunggu kelam ya tulah bekelor. Nikmat belajar. Ada yang perempuan? Ada. Tidak ada lagi yang bertanya. Karena kalau memang tidak ada ya, majelis kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya. Kita tutup dengan sama-sama baca adalah Alhamdulillahirabbil alamin, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada materi yang berikutnya yaitu apa? Salat jamaah. Ya, pada pembahasan yang berikutnya insyaallah pada bulan depan insyaallah. Bulan tahun berarti tahun depan ya. Tahun depan ya. Silakan dipersilahkan kepada Ustaz Muhammad Husni untuk memimpin doa pusaka. Mari kita tutup majelis ini dengan kita sama-sama baca doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana كل حالة دائما وآخرنا أتقياء علما نرضى بالخير ونرضى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشرور
العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواءنا ضد الوطن وحفظنا دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرهم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواءنا ضد الوطن واحفظنا دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرهم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواءنا ضد الوطن واحفظنا دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانشرهم في العشايا والبكاء وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كفا سبحت فيها الحصى وألوات الإنسان مال العامر على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظاهري أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروات الجيش بماء أمير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظاهري أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروات الجيش بماء أمير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظاهري. اللهم افتح علينا فتوح العارفين فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ارزقنا علم النبيين وحفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين اللهم اجعلنا وذريتنا من أحبنا فيك من العلماء العاملين والأولياء العارفين كالمجاهدين المخلصين المقربين عندك يا رب العالمين اللهم اجعلنا وإياهم في أمانك وعيالك كنفك من كل شيطان مريد جبار عنيد وذي عين وذي ضوء وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikian mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak jazakumullah khairan wa ahsanal jazaa kepada al-mukarram Tuan Guru yang telah memberikan ya kita banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan baru ya, yang maksudnya baru kita ketahui walaupun ya ilmunya itu sudah lama tapi baru kita ketahui. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau
dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu-ilmu beliau semakin bertambah, ya, kemudian beliau juga, ya, diberikan barokah dalam hidupnya, panjangkan umurnya, sehat walafiat terutama sekali, sehingga mau melancarkan jodohnya untuk yang kedua, ketiga, keempat. Amin ya rabbal alamin, dan sehingga kita bisa terus menerus dibimbing oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga, ya, kami sampaikan kepada semua peserta, peminat dan thalibat, alumni, para asatidz dan ustazah yang telah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Yang sebagai tuan rumah, sahibul bait, dan sebagai pembawa acara, berterima kasih yang sebesar-besarnya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang memuaskan, dan kurang dan mengecewakan kita semua. Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian saya akhiri, ya, majelis kita dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.